Halo Bapak Ibu, salam kenal. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Artamoro Sunjaya. Saat ini saya menjabat sebagai BPS Graduate Publication Unit Manager di Bina Nusantara University dan menjadi faculty member di Magister Management Program dan School of Information System. Hari ini saya akan membagikan bagaimana menggunakan jurnal vendor yang dikeluarkan oleh beberapa publisher ternama di Scopus. Contoh yang saya pakai adalah Teller & Francis, Bapak Ibu, dan bagaimana nanti kita akan mengakses performa dari jurnal tersebut pada saat kita ingin mencari jurnal. Jadi banyak publisher besar gitu ya. Contoh ini adalah yang saya pakai adalah Teller & Francis, Bapak Ibu. Dengan kita memasukkan abstrak atau keyword gitu ya, publisher itu akan memberikan rekomendasi jurnal-jurnal apa yang kira-kira cocok dengan abstrak atau keyword dari paper kita. Nah, ini memang cukup memudahkan kita juga gitu ya, pada saat kita kebingungan mencari publisher ya, kita bisa pakai strategi seperti ini ya. Nah, di sini akan ditampilkan gitu ya, jurnal-jurnal sebidang gitu ya. Contoh ini saya ambil sebagian saja ya. Di Teller & Francis kira-kira kalau kita bicara risetnya tentang shopping chart abandonment gitu ya, kira-kira ini yang cocok ya. Nah, biasanya jurnal-jurnal yang bagus ya, mereka juga tampilkan matriksnya Bapak Ibu ya. Jadi berapa impact factornya ya, berapa SNP-nya. Jadi SNP ini biasanya dipakai di Scopus ya. Kalau impact factor dipakainya di WOS biasanya ya. Kemudian acceptance rate-nya berapa persen ya. Jadi kalau 9% itu berarti kalau 100 paper yang masuk hanya 9 yang diterima Bapak Ibu ya. Rata-rata jurnal publisher yang bagus rata-rata di bawah 10% Bapak Ibu ya. Nah, memang di sini tidak disebutkan ya submission to first decision berapa hari. Ya, jadi kadang-kadang matriks ini tidak semuanya available Bapak Ibu, tapi ya cukup membantu lah kalau andai kata kita tahu acceptance rate-nya 9%. Ya, artinya highly competitive Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kita akan lebih fokus ke dalam assessing journal performance ya di section ini. Ya, jadi di setiap jurnal, apalagi jurnal yang cukup bagus ya, contoh Teller & Francis gitu ya, atau Elsevier gitu ya, biasanya mereka akan menyajikan matriks ini Bapak Ibu. Ya, ini membantu kita untuk menentukan apakah jurnal ini kinerjanya bagus atau tidak. Cocok nggak dengan kebutuhan kita Bapak Ibu. Ya. Oke, kalau kebutuhan kita ingin paper kita ini dibaca oleh khalayak scholar gitu ya Bapak Ibu ya, maka jurnal ini cukup baik karena setahun kira-kira di download 91.000 kali ya, 91.000 ya download gitu ya. Kemudian dari citation juga ya, ini kita bisa lihat juga gitu ya, saat ini di Q1 gitu ya, SNP-nya 1,48 atau SRE 0,82 gitu ya. Kemudian terkait dengan proses review Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa mereka nggak punya data ya untuk submission to first decision Bapak Ibu. Tapi mereka punya data atau mereka menyajikan data berapa lama dari submission ke first post review decision. Jadi pertama kali diberikan decision itu berapa lama ya. Kemudian berapa hari dari acceptance to online publication Bapak Ibu. Ya, jadi ada beberapa kampus atau prodi yang meminta syarat gitu ya, boleh lulus apabila sudah terbit online Bapak Ibu. Nah, ini cukup menjanjikan ya Bapak Ibu ya, tapi memang yang menjadi challenge adalah apakah riset kita ini masuk di dalam 9% acceptance rate itu. Ya, makanya dalam kita melakukan penelitian, nah, kita juga harus melakukan atau mendesain penelitian itu yang baik ya, yang punya novelty ya kan. Nah, ya jadi kita bisa lihat dari sini. Jadi kira-kira
83 hari lah kira-kira. Ya itu yang paling cepat ya. Asumsinya setelah dia first decision, kemudian diperbaiki gitu ya, kemudian terbit gitu ya. Kira-kira ya 80 sampai mungkin 100 hari gitu ya. Jadi kurang lebih ya 3 bulan gitu ya. Itu yang paling cepat, dan itulah sebenarnya jurnal-jurnal yang baik sebenarnya. Jadi tidak pernah ada jurnal yang bisa publish dalam waktu yang singkat Bapak Ibu. Ya, jadi semua itu butuh proses Bapak Ibu. Ya. Nah, artinya apa? Ini perlu strategi buat kita untuk membuat timeline Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita berstrategi dengan waktu yang terbatas pada saat kita melakukan studi atau pada saat kita ingin melakukan pengurusan jenjang jabatan, peningkatan jenjang jabatan Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kalau matriks ini nggak ada Bapak Ibu? Sebenarnya kita bisa lihat dari papernya Bapak Ibu. Ya, jadi tidak semua jurnal menampilkan matriks tadi Bapak Ibu. Nah, tapi kita bisa lakukan assessment. Ini saya ambil contoh jurnal BINUS ya. Kita punya satu jurnal BINUS yang ComIT ya, ini di bidang computer science, computer engineering ya, kemudian computer science ya, dan information system ini ya. Ya jadi bidangnya di situ Bapak Ibu. Ya. Nah, jurnal ini nggak punya matriks yang ini tadi nih. Ya. Tapi mereka menyajikan legend-nya. Gitu. Jadi mulai diterima kapan? Jadi ini kita lihat ya, terima 5 Februari 2022 Bapak Ibu. Ya. Diterima revisinya ya Maret 2021, 21 Maret 2022 ya. Cepat lah ya Bapak Ibu ya. Benar nggak? 1 bulan ya, benar nggak? Ya kan, kira-kira 1 bulan lah ya. 1 bulan lebih lah ya. Nah, di accepted-nya 22 Maret Bapak Ibu. Good news. Prosesnya cepat Bapak Ibu. Ya. Tapi Bapak Ibu perhatikan available online-nya 14 September. Nah, ya, berarti kira-kira butuh 7 bulan Bapak Ibu. Ya. Untuk bisa publish di sini. Nah, saran saya adalah kita pada saat melakukan assessment ini, kita melihat mengakses ini ya, kinerja ini itu dari beberapa paper Bapak Ibu. Ya, mungkin kita cari kalau mereka terbit 10 ya kita pick mungkin 5 sampai 6 sehingga kita bisa lihat in average berapa lama Bapak Ibu ya. Nah, ini akan lebih membantu kita ya untuk memprediksi kan gitu ya. Oh, kira-kira kalau udah 2 bulan gitu ya, nggak ada kabar. Nah, mungkin bolehlah kita berkorespondensi dengan editornya Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau masih 2 minggu ya jangan ditanya Bapak Ibu ya. Karena dari sini sebenarnya kita bisa lihat satu contoh ini aja, dia butuh paling nggak 1,5 bulan kan gitu ya. Hampir 2 bulan gitu kan ya. Nah, itu salah satu strateginya kita. Nah, Bapak Ibu, apabila pertanyaannya begini, jurnal tidak menyajikan matriks ini dan di papernya tidak ada, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini juga berarti kan apa? Kita mengandalkan doa ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini kita perlu berstrategi juga gitu. Ya. Bisa saja mereka lebih cepat bisa nggak lebih lama? Sangat bisa. Ya, karena kita nggak bisa assess performance ya. Ya, makanya ini menjadi sebuah mandatory sebenarnya bagi pengelola jurnal untuk transparan juga gitu di dalam pengelolaan papernya gitu ya. Karena semua butuh kepastian Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian saya akan memberikan sedikit gambaran tadi ya, kenapa sebuah jurnal itu didiscontinue Bapak Ibu. Jadi kalau kita perhatikan ya, tahun 2013 15 paper ya. Ini jurnal yang didiscontinue oleh Scopus ya. Naik 18, oke, reasonable. Oke, naik 29 masih oke. Di
tiba-tiba naik 122. Ya. Mungkin waktu jam-jam segini mungkin masih belum masih belum ketat ya ininya ya, atau mungkin secara deteksinya masih belum rapi gitu ya. Tapi kalau kita lihat di mungkin 2-3 tahun terakhir gitu ya, ini akan kelihatan. Oke, dari 100 ke 400 naik 4 kali lipat. Ya. Berarti logikanya begini kan Bapak Ibu. Satu hari paper itu terbit lebih dari 1 paper Bapak Ibu. Karena setahun kan cuma 365 hari ya Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya kita memproses paper yang every day we publish minimum one ya, 1 paper lebih gitu. Ya kan? It's impossible Bapak Ibu. Ya. Gitu. Jadi pada saat dia inflated seperti ini akan masuk ke dalam radar Scopus. Mereka akan melakukan reevaluasi dan mereka akan lihat, mereka akan putuskan lanjut atau discontinue. Ya, jadi clear ya Bapak Ibu ya. Pada saat Bapak Ibu melihat indikasi seperti ini, kita perlu berhati-hati Bapak Ibu. Ya, karena pada saat di discontinue kita nggak tahu efeknya terhadap karir kita apa, terhadap studi kita apa, kita nggak tahu. Ya. Idealnya sih nggak akan diakui Bapak Ibu. Ya, jadi kita rugi waktu, kita rugi tenaga, kita rugi finansial Bapak Ibu. Ya, kita perlu menghindari hal seperti ini. Nah ini juga salah satunya. Ya, ini ada satu jurnal ya baru terindeks ya Bapak Ibu ya. Di tahun 2022 Bapak Ibu. Ya. Nah tapi yang menarik ini, pada saat dia terindeks ya, Scopus kadang-kadang menentukan gitu, melihat gitu. Oke. Paper-paper yang terbit sebelum mereka terindeks, apabila memenuhi syarat, ya, maka mereka akan angkut di database Scopus. Nah ini artinya apa? Ini menjadi good news ya Bapak Ibu ya. Gitu. Tapi ini jelas-jelas jurnal ini baru terindeks di tahun 2022 Bapak Ibu. Tapi secara performance ditarik dari 5 tahun terakhir. Ya. Dan Bapak Ibu perhatikan ya, konsisten ya Bapak Ibu ya. 15 ya nambah 21 ya oke lah ya. 16 lagi ya. Kita lihat ini lebih stabil ya Bapak Ibu ya. Ada pertumbuhan, ada penambahan, pengurangan, saya rasa selama tidak terlalu masif tidak masalah Bapak Ibu. Ya, mereka dari Scopusnya mungkin tidak mempermasalahkan itu. Ya. Baik Bapak Ibu, ini merupakan sharing terakhir atau slide terakhir dari saya. Ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa mendapatkan insight ya, dari bagaimana kita berburu jurnal untuk publikasi, ya, baik untuk keperluan kelulusan studi kita atau kenaikan pangkat kita. Ya. Jadi itu dari saya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat. Salam sehat Bapak Ibu.